Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada pekan ini dalam minggu terakhir setelah Epifanias, di mana kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata atas kita. Kita akan bersama-sama pada saat ini beribadah kepada Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam minggu ke-31, minggu tanggal 31 Januari, minggu terakhir setelah Epifanias. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita naikkan dari hanya bait satu saja, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena saat ini kami masih diperkenan untuk mampu menikmati persekutuan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah melalui ibadah pada saat ini, meskipun kami hanya melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya berkat Tuhan tetap mengalir dan senantiasa menguatkan kami. Karena itu ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan introitus yang menjadi dasar dari persekutuan kita dalam pekan ini maupun juga dalam ibadah kita saat ini yang terambil dari kitab Yesaya 60 ayat yang kedua bagian yang B. Demikian firman Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam Yesaya 60 ayat 2 bagian B ini, kalau kita membaca pada bagian yang A atau bagian ayat 2 di awal dikatakan bahwa kegelapan menutupi seluruh bumi dan kehidupan bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Apa yang membuat terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita? Nanti kita akan bersama-sama belajar melalui firman Tuhan dan kita akan mengetahui apa sih yang sebenarnya yang membuat terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang ditutupi kemelut kegelapan saat ini, bahkan di dalam situasi sulit memahami kasih kemurahan Tuhan dalam pandemi saat ini, benarkah terang Tuhan masih terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kembali, kita masuk di dalam doa, ucapan syukur dan permohonan
permohonan pengampunan dosa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kami yang berkuasa atas seluruh bumi, bahkan kami semua yang ada di dalamnya, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Sekeliling kehidupan kami diliputi oleh rasa cemas takut akan pandemi COVID-19. Bahkan di sekitar kami begitu banyak teman-teman, saudara, keluarga kami yang mengalami atau terdampak dari COVID-19 ini. Sehingga pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur ya Tuhan, meskipun kami hanya beribadah di rumah, namun kasih kemurahan Tuhan sungguh nyata atas kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau datang dengan penuh ucapan syukur, mensyukuri kasih kuasa Tuhan melalui kekuatan kesehatan yang kami terima pada saat ini. Berkumpul bersama keluarga kami, Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mampu menikmati persekutuan seperti saat ini. Tuhan kami yang baik, kami juga mengakui atas segala kelemahan dan kesalahan kami. Kami mengakui atas segala dosa-dosa kami. Kami saat ini datang mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar kami semua dilayakkan untuk bersekutu bersama pada saat ini. Ya Bapa, kami serahkan selanjutnya ibadah kami, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menolong kami dan mampukan kami untuk mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap waktu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kembali dari nyanyian Kidung Baru, pasal 127, bait yang pertama, Ya Tuhan, Kaulah penebus. Kita nyanyikan, Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu. Jadi kurban yang kudus mulia bagiku, kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dalam pujian ini kita diajak untuk bersama-sama mengimani dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan penebus di dalam kehidupan kita. Dia yang menebus kita dengan darah-Nya, bahkan menjadi kurban yang kudus untuk kemuliaan bagi setiap kita yang menerima kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita mohon agar Tuhan menanamkan citra-Nya di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan melalui 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19 pada saat ini. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kembali lagi saya mengajak kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami yakin percaya firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami arahkan hati, pikiran, mata, dan kehidupan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19, saya akan mengajak kita bersama-sama mengikuti dari rumah kita masing-masing, dari tempat kediaman kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama 3, 2, mulai. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia,
ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Berbahagialah bagi setiap orang, bagi anak-anak Tuhan yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan setia menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup setiap waktu. Haleluya. 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 Ya, salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai di hati untuk kita sekalian. Saya percaya meskipun kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, tetap ada damai, sejahtera, dan sukacita yang kita rasakan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita telah mengikuti dari ayat 16, di situ dikatakan bahwa sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Siapa yang menyampaikan ini? Tentu saja yang menyampaikan ini adalah salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Dalam firman Tuhan, dalam bacaan kitab 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19 ini lebih menekankan bagaimana Petrus menyampaikan kesaksian ketika ia berada dengan Yesus, tentang menegaskan kembali tentang siapakah Yesus yang menjadi guru atau yang diikuti, yang menjadi panutan oleh Petrus selama ia bersama dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita mampu hidup berada di dalam terang, karena dalam minggu ini di akhir minggu terakhir setelah Epifanias, kita diajak untuk mengimani dan menghayati dan merenungkan, benarkah kita sudah hidup di dalam terang Tuhan? Benarkah kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Di mana kita sendiri mengetahui bahwa di dalam ayat 2 di dalam kitab Yesaya 60 yang menjadi introitus kita diawali dengan kegelapan menutupi seluruh dunia, seluruh bumi, bahkan kegelapan itu menutupi seluruh bangsa-bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika terang Tuhan terbit atas kita, tentunya harus ada hal yang kita ikuti sehingga membuat terang Tuhan itu benar-benar terbit atas kita. Oleh karena itu pada saat ini kita mau belajar sama seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Petrus yang adalah murid Yesus di sini. Dia menyampaikan bagaimana kehidupannya itu mampu menjadi kesaksian yang hidup karena ia benar-benar menyampaikan firman Tuhan yang mampu menjadi terang di dalam kehidupannya. Dikatakan di sini Bapak Ibu, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Jadi firman Tuhan itu bukan dongeng. Yen cara Bali morang kone, ya, uling ipidan anak kone kene. Jadi kalau kita firman Tuhan itu bukan kone, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup dari dahulu sampai sekarang, alfa omega, firman Tuhan tetap sama.
Dunia boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sini adalah untuk menegaskan kembali bahwa apa yang mereka sampaikan terkait dengan firman Tuhan itu bukan hanya sebatas dongeng belaka, bukan isapan jempol manusia. Ketika mereka menyampaikan, itu menjadi satu kesaksian yang nyata bahwa ia menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Jadi di dalam ayat 17 kemudian ditegaskan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan ketika Tuhan Yesus bersama dengan para nabi di atas, dikatakan di atas gunung yang kudus di sana, ketika para murid sedang tertidur dan Petrus diam-diam mengikuti, melihat bagaimana Yesus didampingi oleh para nabi pada waktu itu. Dan ketika itu kita mengetahui bagaimana Petrus ingin menyiapkan tenda untuk para nabi di situ. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita melihat bagaimana caranya supaya hidup kita benar-benar diterangi oleh terang Tuhan. Bagaimana hidup kita supaya benar-benar menerima kemuliaan ilahi. Yang pertama adalah firman Tuhan mampu menjadi pelita, atau firman Tuhan sebagai pelita. Yang pertama adalah firman Tuhan sebagai pelita tentunya menerangi setiap langkah dalam kehidupan kita sebagai pembawa firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup memegang firman Tuhan itu sama seperti seorang yang sedang berjalan dalam kegelapan membawa senter atau membawa pelita yang menjadi penerang atau penunjuk jalan, menunjukkan jalan yang benar kepada kehidupan kita dan menghantarkan kita melangkah di jalan yang benar. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu mampu sebagai pelita menerangi setiap langkah kehidupan kita sebagai pembawa firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara jangan ragu bahwa selalu firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai penerang di dalam langkah kehidupan kita, agar supaya kita tidak jalan di jalan yang gelap, dan agar supaya juga kita tidak berada di jalan yang salah, agar kita senantiasa berada atau berjalan di jalan yang baik, kita tidak menemukan jalan yang tidak benar. Karena itu saudara-saudara, yang pertama, firman Tuhan menjadi pelita tentu menjadi penerang di dalam hidup kita. Bagaimana cara terang Tuhan terbit atas kita? Pegang selalu firman Tuhan. Itu pesan pertama dari firman Tuhan hari ini. Yang kedua, firman Tuhan sebagai pelita akan menghantarkan kepada kita menuju jalan yang benar dan menjadi contoh kepada orang yang melihat kita. Kembali lagi saya mengajak kita mengandaikan atau melihat gambar yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita melihat ada seseorang yang berjalan di dalam terang, oleh karena ia membawa pelita, tentunya tidak hanya membuat orang yang membawa pelita itu berada di jalan yang benar, tetapi membuat kita yang melihat orang itu, kita tahu bahwa dia sedang berada di jalan yang benar karena dia sedang memegang pelita yang menyala dan pelita yang menerangi jalannya. Jadi bisa dikatakan di sini firman Tuhan sebagai pelita akan menghantarkan kepada kita menuju jalan yang benar. Tidak hanya mengantar kita sebagai pembawa pelita itu, melainkan juga bisa menjadi kesaksian bagi orang yang melihat kita. Orang yang melihat kita itu akan melihat bahwa kita sedang berada di jalan yang benar, kita sedang berada di jalan yang terang. Oleh karena itu jangan ragu memegang firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kita, karena terang Tuhan, karena firman Tuhan mampu menghantarkan kita menuju jalan yang benar. Bahkan firman Tuhan mampu menjadi suatu kesaksian yang nyata. Ingat, Petrus mengatakan, aku bukan memakai firman Tuhan yang kone-kone, seperti tadi sudah kita baca bersama. Firman Tuhan itu bukan akal-akalan manusia. Firman Tuhan
bukan isapan jempol belaka, bukan dongeng-dongeng belaka seperti yang kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-16. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jangan ragu, pegang teguh firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan akan mampu menghantarkan kita menuju jalan yang benar dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai pelita akan selalu mampu menjadi berkat bagi kita semua yang mau menikmatinya. Karena itu jangan ragu menikmati firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang ketika mendengar firman Tuhan ngantuk. Banyak orang Kristen yang ketika mendengar firman Tuhan, aduh, lebih baik aku keluar, lebih baik aku menjauh, lebih baik aku menghindar. Pengkhotbahnya tidak menyenangkan, pengkhotbahnya biasa saja, pengkhotbahnya tidak menarik. Sebenarnya bukan itu yang menjadi esensi ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita diberkati oleh firman itu? Disitulah titik tolak ketika firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Pastinya firman itu akan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, saat ini persoalannya adalah seperti ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan quotes dari Maurice Freehill yang mengatakan, "Who is more foolish, the child afraid of the dark or the man afraid of the light?" Yang artinya, lebih bodoh siapa? Anak-anak yang takut kegelapan atau seorang lelaki dewasa yang takut dengan terang? Nah, saudara-saudara yang terkasih, seringkali seperti ini. Kita mengatakan kepada anak-anak kecil bahwa sama gelap aja kok takut. Tetapi seringkali yang terjadi, kita orang dewasa justru takut terhadap yang terang. Nah, karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, benarkah firman Tuhan ini sudah mampu menjadi pelita di dalam kehidupan kita yang menerangi kehidupan kita dan memberikan kemuliaan bagi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mendengar firman-Nya agar supaya jalan kehidupan kita menjadi terang, agar kehidupan kita bisa menuju jalan yang benar, bisa mencapai tujuan kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai pada saat kedatangan yang kedua ternyata kita masih hidup di dalam kegelapan. Selain itu, ketika kita hidup di jalan terang, maka kita pun mampu menjadi kesaksian yang nyata, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang menyaksikannya di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus yang memampukan kita, dan Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sembari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jumat 241. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tak Kutahukan Hari Esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Jadi kalau hari ini kita menyadari bahwa hanya firman Tuhan yang mampu membawa kita kepada hidup yang benar, maka mari bersama-sama kita pegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan, karena firman itu mampu menghantarkan kita pada tujuan, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan Bapak Ibu Saudara-saudara diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur Bapak Ibu dan menempatkannya di dalam tempat yang khusus. Nanti silahkan Bapak Ibu setorkan kepada gereja atau kepada pengurus gereja ketika Bapak Ibu bertemu dengan majelis jemaat ketika dalam pertemuan nanti. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syukur kita, doa syafaat kita, serta mengakhiri persekutuan kita dan mohon berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami hanya mendengar firman Tuhan dan mengabaikan. Kemudian kami lupa akan firman-Mu, bahkan kami lebih mementingkan ego kami dan melakukan kehendak kami sendiri ketimbang mengikuti firman Tuhan. Dan saat ini ya Bapak, kami rindu untuk senantiasa menjadi pelaku firman di dalam hidup kami, khususnya di dalam menghadapi kegelapan dunia, oleh karena pandemi maupun juga oleh karena banyak hal yang terjadi kekacauan di dunia saat ini. Kami mau menaruh kehidupan kami Tuhan, hanya berserah kepada firman Tuhan, agar jalan kehidupan kami benar-benar berada di dalam jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh dunia, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk semua tempat dan daerah yang ada di Indonesia, termasuk kami yang ada di Pulau Bali. Kami mohon Tuhan menolong kami. Kami mohon Tuhan yang memulihkan kami semua di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang sakit oleh karena terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memulihkan mereka. Pakai semua para medis dan juga para dokter yang saat ini menolong mereka menjadi garda terdepan. Tuhan yang memberkati mereka, dan Tuhan jaga lindungi mereka sama seperti Tuhan yang menjaga melindungi kami di tempat ini. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan untuk mampu menjadi berkat, garam dan terang dalam kehidupan kami, menjadi penolong bagi sesama kami yang saat ini memerlukan pertolongan kami. Tuhan berkati juga untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati kami sebagai GKPB, berkati jemaat kami di tempat ini, dan juga berkati keluarga kami Tuhan. Jauhkan kami semua dari mara bahaya dan sakit penyakit, khususnya dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang akan menjagai dan memberkati kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudari kami yang tengah dalam pergumulan, dalam sakit, maupun dalam hal-hal yang mereka hadapi yang tidak menyenangkan saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan memampukan mereka keluar dari semua pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Nengah Rediase yang saat ini tengah dalam kondisi sakit oleh karena bronkitis yang kambuh. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan juga yang senantiasa menghantarkan Bapak Nengah Rediase kembali pulang, kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala karena kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya dalam sepekan ini, di dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan maupun dalam segala hal yang kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga ucapan syukur kami, persembahan kami pada saat ini Tuhan, di dalam kasih karunia, dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawakan pada saat ini menjadi persembahan yang hidup dan menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat
bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan bagi setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dan kemurahan Allah Bapa Tritunggal hadir melingkupi dan melengkapi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga, memberkati pribadi lepas pribadi. Diberkatilah dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, damai, sejahtera, sukacita, diberkati saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.